Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channel YouTube kita. Kamus Maju Mapan. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi dengan ide peluang usaha dengan modal Kecil tapi hasil yang lumayan. Oke, Ini seperti masih apa? seputar tentang es ya. ya betul, masih tentang Es model krim. es krim, harga terjangkau yaitu Ya, berapa? Seribuan Rp1.000. rupiah. Ini dia yang Modelnya perlu seperti ini. disiapkan. Ini yang sudah jadi loh ini. Ya, Nah, yang sudah jadi. kurang lebih seperti ini. Ini kita jual Rp1.000. Jadi Ya. ya pas lah untuk uang jajanan anak-anak itu kan betul ya sekali. akan tidak terlalu Rp1.000 boros. saja. Iya, tampilannya seperti ala-ala pabrik tapi pembuatannya cukup di rumah saja ya. Betul? Iya. Yuk, lanjut. Oh iya, perlu kita ingatkan loh. Apa? Ini nanti gratis tapi kita mohon untuk dibayar dengan BPJS saja. Iya, jangan lupa bayar pakai Jempol dan Dan subscribe. subscribe. Apabila memang Oke. ini adalah bermanfaat, nanti silakan Iya. dibagikan kepada teman-teman ataupun saudara. Insya Allah di luar sana masih banyak yang membutuhkan tentang peluang usaha. Usaha, Kadang iya. itu mikir banget usaha seperti apa ya, usaha apa itu bingung sekali. Jadi ikuti keseruan kita, jangan sampai di skip ya. Oke, yuk mulai. Ya, Yuk, yuk, yuk. saksikan video kami. Oke. Kita mulai cara membuatnya. Kita siapkan bahan-bahannya. Pertama 1 liter air putih. Kemudian 1 sendok makan penuh tepung maizena. Berikutnya 3 sendok makan gula pasir. 3 sendok makan gula pasir. Terus ini saya memilih pop es rasa durian. Kemudian ada cetakan ya, nanti bermacam-macam sebenarnya modelnya. Terus ini ada stik. Terus plastik kemasan pembungkus es. Kemudian ini saya pakai catok yang berfungsi untuk menutup kemasan, atau nanti bisa juga pakai sealer, itu yang lebih mudah. Terus kemudian caranya ini kita masukkan tepung maizenanya ke panci ya. Panci, kemudian gula pasir. Terus setelah itu baru pop esnya kita jadikan satu ke dalam panci yang sudah berisi tepung maizena dan gula. Kita tuangkan, kita jadikan satu, kemudian kita campur sampai rata. Nanti kita campur ya. Ya, ini kita campur. Kita aduk-aduk-aduk. Baru kemudian air putih kita masukkan sedikit demi sedikit. Kenapa kok sedikit demi sedikit? Nanti biar mudah untuk larut. Kalau langsung banyak biasanya menggumpal, itu sulit larutnya. Nah, ini nanti kita aduk-aduk, kita tuangkan airnya sampai semuanya, sampai habis 1 liter tadi, sambil kemudian kita panaskan. Ya, kita panaskan sampai mendidih nanti ya. Tujuannya agar tepung maizenanya nanti masak matang. Lah, kenapa kita kasih tepung maizena? Ini agar esnya nanti jadinya lunak. Nah, ini agak kental seperti ini karena tadi ada tepung maizena. Tidak dikasih tepung maizena itu biasanya esnya keras. Terus kalau esnya dihisap itu rasanya yang akhir-akhir itu jadi hilang manisnya. Oh iya, ini kita tambahkan susu ya. Tadi lupa susunya. Kita kasih 2 sendok makan penuh, atau kalau sasetan itu 1 saset. Nah, 1 saset sekitar 2 sendok makan. Itu kurang lebih. Kemudian kalau tadi sudah kita didihkan, sudah kita diamkan, sudah dingin, kita tuangkan lagi ke dalam ceret. Ini ceretnya, ini ceret yang ada ukuran literannya itu. Ya, ini bisa kita lihat 1 liter pas ya. Ini 1 liter. Ini juga mudah untuk menuangkan.
Untuk cetakan itu kita kasih karet seperti ini. Nanti fungsinya itu untuk menata stik agar bisa tertancap dengan rapi, tepat di tengah, terus tidak mengapung di esnya itu. Kalau mengapung nanti risiko nanti. Risikonya apa? Nanti satu tidak rapi, yang kedua nanti sulit dimasukkan ke almari freezernya. Terus ketika walaupun bisa dimasukkan, nanti pas keluar akan lebih sulit lagi karena sudah beku. Nah, ini kita pasangkan karetnya seperti ini ya. Perhatikan, ini harus tepat di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita tancapkan. Nah, ini bisa menancap dengan rapi karena stiknya ini sangat ringan. Jadi mengapung, biasanya di air itu mengapung. Ya, mengapung Mas Bro. Nah, kalau seperti ini kita tancapkan sampai maksimal. Nah, ini kalau contoh yang tidak dikasihkan ke karet, tidak pakai karet, nah, mengapung. Sehingga yang muncul di atas itu lebih tinggi, nanti sulit dimasukkan ke freezer. Ya, ini bisa kita tempatkan stiknya di tengah-tengah. Usahakan di tengah lah, walaupun enggak pas beneran. Nah, kalau sudah kita masukkan ke freezer kurang lebih sekitar waktu 7 jam nanti baru beku, atau mungkin kalau volumenya dimaksimalkan bisa nggak sampai 7 jam lah. Nah, ini sudah saya skip. Terus ini kita ambil ya. Kita ambil. Setelah kita ambil, kita keluarkan dari freezer. Ini kita diamkan kurang lebih 5 menit. Karena kalau baru saja keluar, ini nggak bisa kita cabut ini. Nah, ini kita diamkan. Nah, ini sudah saya skip lagi sekitar 5 menit. Ini baru kita coba kita keluarkan. Biasanya sudah bisa 5 menit itu. Kalau terlalu lama nanti mencair lagi, rusak gambar-gambarnya, cetakan itu rusak. Dan ini sudah bisa, ini sangat cantik ya bentuknya. Kuning, manis, sangat menggoda ini kalau kita lihat. Nah, ini kita masukkan dalam plastik kemasan. Baru yang terakhir kita tutup pakai catok atau sealer. Nah, sealer lebih mudah. Cuma ini tadi saya pakai catok. Nah, ini sudah jadi. Kemasannya menarik. Ini semuanya kita masukkan sampai selesai. Nah, ini kalau yang terlalu panas seperti ini. Jadi kalau pakai catok ini jangan terlalu panas. Kalau pakai sealer itu ada setelannya ya, ukuran panasnya. Kita simpan lagi esnya di freezer. Ini sudah siap untuk dijual. Nah, ini kita tata. Demikian ya video tata cara untuk membuat es. Ada yang mengatakan es loli ataupun yang lain, tapi yang jelas tergantung isinya apa. Yang jelas es modelnya seperti es krim seperti tadi. Intinya tadi kalau sudah selesai mengemas, tinggal memasukkan ke dalam freezer lagi. Oh ya, kalau ngomong soal keuntungan itu rata-rata hampir sama ya dengan es model apa saja, itu hampir sama. Jadi kalau kita hitung modalnya itu pop es 3 itu sekitar 3.500, kemudian ditambah tepung maizena, gula pasir, terus plastik pembungkus atau kemasan. Itu kalau plastik kemasan bisa didapat di toko-toko online atau mungkin di toko sekitar Anda ada, itu malah bagus, nggak perlu cari di online. Cuma kalau harga plastik kemasan tadi kurang lebih per bijinya Rp100 lebih sedikit. Nah, katakanlah kalau kita hitung Rp100 saja, kalau tadi 1 liter air menjadi bahan 1 liter itu menjadi 24 biji, berarti ya 2.400. Terus kemudian tadi pop esnya 3.500, berarti jumlahnya
6.000 ya, 6.000. Kemudian susu Indomeleknya mungkin bisa, kalau sasetan satu saset harganya 1.500 kurang lebih. Intinya kalau ditambah dengan bahan-bahan yang lain tadi ya, ada gula, tepung misennya, kurang lebih nominalnya total Rp10.000. Kemudian kalau tadi jadi menjadi 24, itu berarti jumlah totalnya kita jual dengan harga 24.000. Bahannya habis Rp10.000. Cuma tadi kalau 1 liter persis tadi itu menjadi 22 biji ya. Jadi kalau ingin jadi 24 tadi bisa ditambahkan sedikit air lagi. Karena tadi kalau kita rasakan itu masih cukup manis, bisa ditambahkan sedikit. Kalau mau apa adanya itu juga sudah laba. Karena modalnya 10.000, kalau jadi 22 berarti 22.000. Itu kurang lebih labanya seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat kami bagikan. Mohon dukung channel kami dengan cara klik subscribe-nya, dengan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang usaha kecil menengah dari channel kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.